Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang fundamental fisiologi. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Oke, kita mulai ya. Ini kita belajar dulu tentang hal yang normal, yaitu homeostasis. Apakah itu homeostasis? Yaitu upaya untuk mempertahankan keadaan intraseluler internal environment selalu dalam kondisi yang konstan dinamis. Ini diatur oleh regulator. Regulatornya biasanya adalah sistem syaraf pusat, bisa efektornya adalah sistem endokrin. Jangan bingung istilah antara homeostasis dengan hemostasis. Kalau hemostasis tentang apa? Tentang proses pembekuan darah. Homeostasis upaya tubuh untuk mengkondisikan kondisi yang konstan dinamis supaya kita tetap dalam kondisi yang sehat. Ada 3 komponen kalau kita bicara tentang homeostasis. Ada reseptor, yang kedua integrator, yang ketiga adalah efektor. 3 komponen ini saling berinteraksi agar sel kita, khususnya tubuh kita, tetap dalam kondisi normal, value, mempunyai nilai-nilai yang normal. Jadi konstan dinamis itu nilainya dalam rentang normal. Ya. Apa yang disebut dengan reseptor, yaitu yang menerima rangsangan. Contohnya adalah syaraf syaraf yang sensitif terhadap panas, perabaan. Nah, itu reseptor. Integrator adalah pusat kontrolnya. Setelah ada rangsangan dari luar ataupun dari dalam, akan ada pusat kontrol, yaitu otak yang paling sering. Dia mengolah informasi dari rangsangan yang didapat dari perifer tersebut. Setelah dia mengolah informasi, maka dia akan memerintah efektor. Apakah itu efektor? Paling sering adalah contohnya kelenjar. Hasilnya yaitu hormon bisa, enzim bisa, juga selain kelenjar adalah otot. Rangsangan kita ada panas, ya. Tangan kita kena panas, langsung dibawa oleh reseptor nyeri, bawa ke otak. Otak memerintah apa? Tarik tangannya. Efektornya adalah otot, ya. Jadi seperti itu. Efektor adalah yang membawa jawaban dari integrator. Sebagai contohnya, kondisi homeostasis yaitu konsentrasi glukosa darah pada keadaan normalnya, yaitu antara 70 sampai 110 mg per desiliter. Contoh lainnya apa? Tekanan darah, suhu tubuh, nilai-nilai lab darah, nilai sel darah merah, nilai sel darah putihnya, leukositnya, trombositnya, laju endap darah. Nah, itu dijaga semuanya dalam kondisi homeostasis, yaitu kondisi yang seimbang, konstan dinamis. Maksud dari konstan dinamis itu boleh berubah-ubah selama dalam masih rentangnya. Kita bukan seperti benda mati, contoh meja. Ya, kita amati meja dari 0 tahun sampai 5 tahun, ya tingginya tetap segitu, panjang lebarnya tetap segitu. Berbeda dengan tubuh manusia. Sekarang kondisi berdiri tekanan darahnya 110, kondisi duduk menjadi 105, nggak apa-apa, itu masih kondisi rentang konstan dinamis dalam kondisi normalnya. Ya, karena kita manusia, makhluk hidup, ada fluktuasi. Homeostasis tubuh ini selalu terganggu. Ya, sekian detik pun bisa mengganggu. Bisa datang dari luar, dari dalam tubuh sendiri, atau akibat dari stres psikologis. Contoh dari luar tubuh, cuaca panas, tidak cukup oksigen, kita sedang hiking, naik gunung, ya, di pegunungan. Nah, ketidakcukupan oksigen karena datang yang dari luar.
Contoh hal yang mengganggu dari dalam tubuh sendiri. Tidak sarapan sehingga ada penurunan glukosa darah, anemia. Nah, ya, itu yang datang dari dalam tubuh sendiri. Contoh karena stres psikologis, hadir di lingkungan tertentu, wawancara pekerjaan, nah, stres, itu karena psikologis. Tantangan pekerjaan yang berat, stres, itu juga mengganggu homeostasis tubuh. Kebanyakan gangguan homeostasis ini ringan, temporer. Ya, kita kan tidak sering-sering sakit ya. Kalau kita sering-sering sakit berarti itu terganggu kondisi homeostasisnya. Nah, respon sel tubuh akan cepat mengembalikan ke kondisi seimbang kembali. Yang misal kita habis dari naik tangga, tekanan darah kita melonjak 125, ya. 10 menit kita duduk, atur nafas, tenang, turun lagi tekanan darahnya. Ya, tidak sampai dari kondisi kita naik tangga terus jadi hipertensi, enggak. Karena homeostasis akan segera dikembalikan. Sifatnya hanya gangguan homeostasis hanya temporer saja. Ini tadi kita bicara ada 3 struktur yang menjaga kondisi homeostasis. Ada medula oblongata, ini adalah pusat respirasi dan sirkulasi. Kemudian ada kelenjar hipofisis, pituitary gland, ini mengatur tentang pertumbuhan, maturasi, juga reproduksi, serta formasi retikular. Ini untuk refleks organ vital. Sistem homeostasis ini ada umpan balik positif dan negatif. Kita ulangi kembali dulu, ada reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Ya, di slide sebelumnya sudah ada pengenalan. Apa itu reseptor? Yaitu yang menerima perubahan, memonitor perubahan kondisi dan mengirim rangsangan tersebut, ya, inputnya ke pusat kontrol. Pusat kontrol paling sering yaitu otak, mengevaluasi, ya, mikir ada apa ini di tubuh saya. Setelah menemukan jawaban, maka evaluasi input itu akan dikirim oleh reseptor yang dirubah menjadi perintah, yaitu output. Outputnya disampaikan kemana? Efektor. Efektor yaitu menerima output dari pusat kontrol dan menghasilkan jawaban atau efek yang mengubah kondisi tersebut. Jadi ada reseptor yang menerima rangsangan, pusat kontrol mengolah informasi, dan efektor sebagai pelaku pemberi jawabannya. Ini sensor sama dengan apa ya? Sensor sama dengan reseptor ya, mendeteksi perubahan homeostasis. Ya, bisa karena perubahan impuls syaraf, perubahan hormon. Central nervous system ini sebagai pusat kontrolnya, menerima sinyal dari luar, dari perifer. Efektifnya, nah, menjaga homeostasisnya, mengembalikan homeostasisnya. Ini contoh yang jelas dari kontrol homeostasis. Dari paling atas, ketika ada sesuatu yang mengganggu, ya, mengganggu apa? Homeostasis. Kemudian akan ada monitor dari reseptor. Reseptor akan memberikan input masukan, ya, berupa apa? Impuls saraf ataupun sinyal kimia, perubahan hormon seperti itu, ke pusat kontrol. Pusat kontrol ngapain? Menerima dan mengolah input, mengolah informasi, sehingga dijawablah menjadi output. Outputnya dalam bentuk apa?
bisa impuls saraf, bisa juga sinyal-sinyal kimia di tubuh ke efektor. Efektor ini yang akan membawa perubahan, menjawab kondisi sehingga kondisinya kembali terkontrol. Nah, akhirnya kondisi ke atas lagi menjadi terkontrol, gangguan homeostasisnya terjawab. Ada teori mekanisme feedback dari jawaban menjaga homeostasis. Kalau tadi komponennya ya, yang kita bicarakan tadi di awal adalah komponen dari homeostasis, yaitu reseptor atau sensor, pusat kontrol, dan efektor. Nah, sekarang tipe mekanisme umpan baliknya dari homeostasis ada dua, yaitu feedback positif dan feedback negatif. Apa ya perbedaannya? Kalau positif, dia arahnya seperti kondisi homeostasisnya. Kondisi tadi inputnya. Kalau negatif, dia melawan informasi atau inputnya. Jadi kalau positif searah dengan rangsangannya, kalau negatif malah merangsang rangsangan atau inputnya. Lihat contohnya. Oke. Ini contohnya. Kalau yang seperti ini, coba dibaca dulu. Apakah ini positif atau negatif? Ada sesuatu yang mengganggu dari paling atas ya. Ada sesuatu yang mengganggu homeostasis. Yang increasing, dia meningkatkan blood pressure, meningkatkan tekanan darah. Dibaca oleh reseptornya. Siapa yang sensitif terhadap perubahan tekanan darah? Ada baroreseptor. Reseptor yang sensitif adanya peningkatan MAP, mid atrial pressure. Ada di ini lengkung aorta jantung, juga ada di sinus karotid. Ada dua lokasi dari baroreseptor. Oke, nanti sambil dicari sendiri ya. Reseptor tersebut membawa informasi, input informasi bahwa saya merasakan ada peningkatan tekanan darah, dibawa ke pusat kontrol di otak. Otak akan menginterpretasikan input dan menjawabnya dalam bentuk output. Apa yang saya lakukan kalau ada peningkatan tekanan darah? Jawabannya disebut output. Ya, dibawa oleh siapa? Impuls saraf. Bawa contohnya ke efektornya. Nyuruh jantung, ngapain? Jantungnya nyuruh ngapain kalau ada tekanan darah meningkat? Menurunkan tekanan darah dengan cara menurunkan ini heart rate-nya, irama jantungnya per menitnya diturunkan. Akhirnya kembali ya, nih titik-titik yang ke atas. Homeostasis akan terjaga setelah jantung menurunkan heart rate-nya, maka akan menurunkan blood pressure. Tekanan darah akan kembali normal. Oke, sekarang dicamkan lagi. Stimulasinya apa? Meningkatnya tekanan darah. Itu rangsangannya, itu informasinya. Dijawabnya apa? Menurunkan tekanan darah. Ya. Jadi ini berkebalikan apa enggak? Informasinya ada peningkatan tekanan darah. Jawabannya turunkan tekanan darahnya. Berkebalikan ya. Jadi ini adalah contoh dari negative feedback. Paham? Ya, jadi negative feedback kalau jawabannya, efektornya akan berlawanan dengan stimulus. Stimulusnya tadi meningkat tekanan darahnya, jawabannya turunkan. Ya. Beda kalau contoh begini,
tingkatkan X. Jawabannya tambah tingkatkan X karena X-nya enak. Ya, karena X-nya nikmat. Nah, itu contoh dari umpan balik yang positif. Oh, turunkan B. Ternyata jawabannya itu tadi rangsangannya. Turunkan B. Saya kelebihan B, ya, berat badan gitu. Nah, jawabannya turunkan B-nya. Sama-sama turun atau sama-sama naik. Itu searah. Walaupun sama-sama turun maupun sama-sama naik ya. Kalau itu sama-sama antara rangsangan dengan efektornya, maka itulah yang disebut sebagai umpan balik positif. Kalau yang satu naik, yang satu turun, jawabannya rangsangannya naik, jawabannya turun, atau kebalikannya. Rangsangannya turunin dong ini. Enggak, kita harus naikin. Nah, itu disebut umpan balik yang negatif karena berlawanan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Setelahnya kita bahas tentang karakteristik disease and illness. Disease itu penyakit, illness itu sakit. Disease timbul ketika homeostasisnya tidak terjaga. Ini tergantung juga faktor genetik, sikap yang tidak sehat, perilaku, persepsi sakit, psikosomatik sakit. Oh, saya hari ini nggak masuk kuliah karena saya sakit. Oh, sakit beneran. Ya, disease perception. Atau idiopathic disease yang penyakitnya tidak diketahui penyebabnya. Kalau illness, ya, timbul ketika seorang itu tidak dalam kondisi normal kesehatannya. Beda ya, penyakit timbul karena kondisi homeostasis tidak terjaga. Illness timbul ketika seseorang tidak pada kondisi normalnya. Jadi kalau illness sangat subjektif. Ada refer to subjective symptom. Ini ada tanda gejala yang subjektif yang mengindikasikan adanya penyakit. Contoh, sakit, penyakitnya adalah hipertensi. Jadi sakitnya seperti apa? Nyeri kepala, leher kaku, kepala terasa berat. Paham ya? Apa bedanya disease dengan illness? Contoh lagi, disease-nya diabetes. Illness-nya seperti apa? Mudah lelah, ngantuk, tangan kesemutan, luka tidak sembuh-sembuh. Ya, paham ya? Disease tidak selalu menunjukkan sakit, illness. Kalau illness, ya sakit, kondisi tidak normal katanya. Yang berikutnya tentang penyebab penyakit, penyebab disease. Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik, dan unknown yang tidak diketahui atau idiopatik. Ada intrinsik, contohnya usia. Yang penyakit jelas karena kaitannya usia. Oh, katarak sering diderita oleh usia lanjut. Artritis sering diderita usia lanjut. Gender, nah, jelas nih kalau gender. Contohnya CA cervix, ya hanya perempuan yang punya. Ya, yang bisa sakit CA cervix, ini gender. BPH, benigna prostat hiperplasia. Ya hanya laki-laki karena yang punya prostat hanya laki-laki. Berikutnya ada faktor ekstrinsik. Ada agen-agen infeksius, ada sikap perilaku yang tidak sehat, tidak aktivitas ini seperti mahasiswa, sedentary lifestyle, nongkrong di kos, makan banyak, chattingan, tidak bergerak, itu sedentary lifestyle. GoFood-nya datang sendiri. Smoking lagi,
merokok. Kemudian ada penggunaan obat-obat ilegal. Terus yang terakhir, penyebab penyakit bisa unknown, idiopatik. Kok ada katarak pada anak baru lahir, bayi baru lahir, nah itu disebut katarak idiopatik. Kok ada artritis, ada peradangan sendi pada anak usia 3 tahun. Nah, itu artritis yang idiopatik. Ya, kita terkadang ilmu pengetahuan manusia itu tidak sampai ke sana gitu, sehingga disebut unknown atau idiopatik. Untuk patogenesis adalah ini perkembangan penyakit. Penyakit biasanya terdeteksi setelah ada perubahan metabolisme dan menimbulkan tanda gejala. Ya, tahapan penyakit ada banyak. Dari prosesnya masuk mikroba virus itu sekarang lagi marak virus COVID-19 kan tidak terdeteksi dulu sampai timbul tanda gejala. Nah, proses perjalanan itu disebut patogenesis. Perkembangan penyakit. Nih, stase prognosi dari progresi dari penyakit. Pertama, exposure atau ketika perlukaan injurinya ada. Exposure, kita baru kena droplet penderita. Nah, itu adalah exposure. H0-nya. Kemudian ada fase latensi atau intubasi. Latensi, namanya latensi berarti setelah kita terpapar droplet, kita tidak langsung sakit. Ada fase tenang, tidak ada tanda gejala yang muncul. Setelah fase latensi, masuk ke fase prodromal. Fase prodromal ini mulai timbul tanda dan gejala yang ringan sampai sedang. Oh, kok saya menggigil ya, saya ada panas ya, saya ada bersin-bersin ya. Nah, itu prodromal period. Selanjutnya bisa berkembang ke fase akut. Penyakit tersebut sudah menunjukkan seluruh tanda gejala. Ada nyeri tenggorokan, demamnya tidak turun, tidak nafsu makan, sesak nafas, hidungnya berair, runny nose, meler itu gampangnya, ya, batuk-batuk, bersin. Nah, itu adalah acute stage. Ya, perjalanannya seperti itu, seperti menuju ke puncak gunung. Nah, ini puncaknya, acute stage. Setelah puncak kita turun, kita dapat pengobatan atau imunitas kita membaik, ya. Fase remisi. Fase remisi muncul ketika seseorang bisa melawan penyakitnya. Tetapi ini terkadang tidak semua penyakit ada fase remisinya ya. Diikuti dengan fase akut lainnya. Fase remisi yang sering ada fase remisinya apa? Demam berdarah. Nah, ketika fase remisinya ini yang paling berbahaya karena kalau pasien demam berdarah, fase remisi ini ada fase kecenderungan kekhawatiran tentang perdarahannya, ya. Setelahnya masuk ke fase konvalesen. Pasien progres sembuh. Demamnya turun, nyeri tenggorokannya hilang, ya, bersin-bersinnya mulai berkurang, runny noise-nya, hidung melernya berkurang. Itu fase convalescence. Terakhir fase recovery, yaitu pasien mulai tumbuh normal. Fungsi-fungsi pernafasannya nggak ada batuk, nggak ada demam sama sekali seperti itu. Ya, sembuh. Ini nek sembuh. Kalau yang lainnya, ya jalur hitam, ya habis akut stage ternyata dia gagal nafas ya jadi jalur hitam, ya jalur plus itu.
Ini kita bicara tentang stres dan penyakit. Physical respon to stress. Tubuh kita tetap berespon ya, walaupun ada stres. Ini yang kita bicarakan, stres fisiologis, stres fisik dan stres psikologis. Baik fisik maupun psikologikal stres, dia akan mengaktifkan reaksi alarm reaksi antara fight or flight, antara saya akan berjuang atau saya kabur. Ya, contoh, nek ketemu ular di jalan, seret ada ular, Anda mau bertindak, ya, mukul ularnya atau saya lari saja. Nah, itu respon tubuh kita seperti itu. Kalau ada stresor, baik fisik maupun psikologis, akan mengaktifkan alarm reaction. Apakah kita akan berjuang atau kita kabur? Fight or flight. Ini ada perubahan pada sistem sarafnya, pengeluaran hormon-hormonnya, contoh hormon epinefrin atau norepinefrinnya, ya, bisa meningkatkan heart rate, meningkatkan kontraksi jantung, nafasnya menjadi lebih tinggi karena peningkatan konsumsi oksigen. Kemudian setelah alarm reaction masuk ke resisten. Lah udah biasalah resisten. Ketemu ular, ularnya kecil ini resisten. Ya, tidak segugup ketika kita pertama kali bertemu ular. Ya, tubuh akan merespon stres dan beradaptasi. Kembalilah ke homeostasis yang tadinya ketemu ular deg-degan banget gitu. Kemudian biasa, ya, tidak terlalu deg-degan. Mempunyai yang namanya coping mekanisme. Ketemu dosen killer tadinya, itu dosen jarak 100 meter sudah membuat jantung berdegup, deg 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 deg. Lama-lama biasa ya. Ketemu beliau 10 meter sapa, "Selamat pagi, Pak." Gitu, ya. Itu fase resisten. Berikutnya tumbuh fase recovery. Ya. Tubuh kembali ke normal state. Ya, nggak ada deg-degan, nggak ada peningkatan tekanan darah, nggak ada peningkatan RR, ya. Terakhir bisa juga selain fase recovery ada fase exhausted. Dia nggak punya coping mekanisme. Kok saya kalau ketemu dosen itu selalu deg-degannya? Ya, sudah. Exhausted, tubuhnya capek. Karena selalu deg-degan. Akhirnya apa? Ada kerusakan organ. Ya. Ini respon fisik terhadap stres, baik stres fisik maupun stres emosi. Jadi tadi diingat, ketika ada stresor, kemudian akan mengaktifkan alarm reaction, timbul resisten, setelah resisten recovery. Tetapi kalau dia tidak punya coping mekanisme, masih takut saja, ya, maka akan jatuh pada exhaustion. Contohnya nih, kalau mahasiswa exhaustion kayak apa? Kalau tadi takut sama dosennya, saya takut sama Bapak A. Tiba kuliahnya Bapak A nggak pernah berangkat, itu mahasiswa udah sampai ke exhaustion. Ya, coba dipikirkan ulang. Respon stres ini dikontrol oleh sistem syaraf dan sistem endokrin di dalam tubuh. Aksinya untuk menghemat energi seperti itu, dan melawan stresnya. Secara fisiologis dia akan menurunkan respon yang berbahaya, atau secara fisiologikal bisa saja menyebabkan respon maladaptif. Respon stres ini dapat berkembang menjadi penyakit kronik. Ketakutan dengan dosen A nggak sembuh, apa penyakitnya? Nggak berangkat kuliah, ya. Psikosomatik disease. Kalau mau kuliah Bapak tersebut panas dingin meriang mencret,
Nah, chronic illness bisa diturunkan, bisa dengan strategi coping. Oh, biar saya nggak stres ketemu Bapak X, ini saya belajar. Contoh, oh apa sih yang membuat Bapak X suka menegur saya? Oh, baju saya kependekan, panjangin bajunya. Penampilan saya nggak rapikan. Ya, sehingga stresor awal bisa berkurang. Ini fakta dari adaptasi sel. Jadi sel, kalau kita mengalami stres terus-menerus, sel akan melakukan adaptasi. Ya. Stres yang panjang, yang berat, akan merusak sel. Integritas sel akan terancam. Sel akan menjadi lebih cepat mati atau dia akan beradaptasi. Adaptasi menjadi bentuk sel yang tidak seharusnya. Ya. Contohnya, kita mulai belajar tentang adaptasi sel. Coba, kalian ada yang tahu tidak? Bentuk dari adaptasi sel bisa perubahan bentuk, perubahan fungsi. Ya, harusnya sel tersebut memproduksi contoh prostaglandin. Karena ada stresor, terus yang dibentuk adalah prostaglandin E2. Nah, ketambahan E2, ketambahan embel-embel E2 aja dari prostaglandin udah jadi masalah. Prostaglandin bisa diproduksi oleh sel mas. Ini sel mas adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh, imunitas seluler. Wajar prostaglandin dibentuk untuk menjaga kondisi homeostasis. Tapi kalau ada infeksi terus akhirnya timbul respon inflamasi, sel mas memproduksi apa? Prostaglandin E2. PGE2 itu akan menyebabkan apa? Respon nyeri. Ya, itu contoh dari perubahan fungsi. Nah, kita lihat berikutnya ada apa? Kalau ini ternyata perubahan bentuk adaptasi sel. Diperhatikan dari yang gambar paling atas, selnya bentuknya kuboid. Ini contoh yang seperti ini tuh sel usus ya, bentuknya kuboid, nukleusnya satu baris saja sejajar dengan basement membrannya. Ini bentuk normal selnya seperti ini. Ternyata ada stres terus-menerus, akibatnya dia berubah jadi atrofi. Atrofi yang seperti apa sih? Dia sering itu mengecil. Ya, yang tadinya selnya kuboid jadi dia nih lihat mengecil semua. Atau bisa berubah menjadi hipertrofi. Hipertrofi itu apa? Hiper lebih. Ya, dia membesar. Contoh nyata nih ya, yang atrofi. Contoh nyata pada pasiennya kayak apa? Tahu pasien stroke ya? Nah, misal dia mengalami hemiparese kanan, dextra hemiparese, tangan kanan, kaki kanan kurang berfungsi normal. Stroke-nya sudah 5 tahun. Kaki kanan diseret kalau berjalan. Beda nggak itu? Beda. Otot-otot kaki dan tangan pada pasien post-stroke 5 tahun hemiparese dextra akan lebih kecil dibandingkan anggota gerak sebelah kiri. Itulah atrofi, mengecil. Berikutnya ada hipertrofi. Penyakit yang kaitannya dengan hipertrofi itu ini ya laki-laki. Hipertrofi. Yang gampang aja. Perbedaan olahragawan. Dia memberi beban terus ke mana? Muscle deltoidnya sama tricep bicepnya biar berbentuk gitu ya, body shape gitu. Dia barbel 2 kilo kanan kiri 30 menit pagi sore. Itu lama-lama
sel triceps bicepsnya membesar. Itu adalah bentuk adaptasi dari hipertrofi. Coba, nah itu sih masih aman cuma di otot biceps sama triceps di lengan. Coba kalau hipertrofinya di jantung, nggak cukup darah yang dipompa ke seluruh tubuh karena ruang jantungnya menjadi mengecil, ya terdesak oleh pembesaran selnya, jadi ruangannya menyempit. Adaptasi sel yang lainnya ada hiperplasia. Hiperplasia apa bedanya hipertrofi? Kalau hipertrofi tadi yang membesar selnya, kalau hiperplasia bertambah banyak jumlah selnya. Yang bertambah banyak jumlah selnya, hiperplasia. Contoh penyakitnya laki-laki, nah ini hiperplasia prostat, benigna hiperplasia prostat, BPH. Ya. Kalau contoh lainnya ibu hamil, ibu menyusui, ya. Kelenjar mamainya bertambah banyak, kelenjar mamainya ya bertambah banyak sehingga produksi ASI-nya diharapkan meningkat, itu hiperplasia. Ada lagi kalau tadi hipertrofi sama hiperplasia dia tidak merubah bentuk dari selnya ya. Yang berbahaya lagi adalah metaplasia, membentuk tumor, metaplasia. Tetapi bedanya dengan displasia. Kalau metaplasia dia tumornya, pembengkakannya yang tadinya harusnya satu lapis jadi berlapis-lapis dan berubah, bentuk dasar selnya berubah. Yang tadinya selnya kotak kuboid jadi gepeng, nggak karu-karuan. Ya ini animasi saja, intinya bentuknya berubah, jelas fungsinya ya berubah. Dia masih terkapsul, dia masih rapih benjolannya. Berbeda dengan displasia. Benjolannya sudah tidak rapi, dia sudah tidak punya kapsul. Ya, ini lebih berbahaya. Ini penjelasannya. Adaptasi sel, atrofi, penurunan, size, ukuran. Ya. Kemudian kalau hipertrofi, increase in size, peningkatan ukuran. Ada 3 jenis, fisiologi, kompensatori, atau patologi. Ada juga hiperplasia, peningkatan jumlah sel. Ya. Metaplasia, replacement dari satu sel menjadi sel lainnya. Ini ada 2 tipe, fisiologi dan patologi. Displasia, diferensiasi pembagian selnya, pertumbuhan selnya yang abnormal, baik bentuk, ukuran maupun penampilan selnya. Dia bisa mengarah ke kanker. Fakta injury sel, mereka kehilangan terkadang dengan injury sel akan kehilangan kemampuan untuk beradaptasi. Adanya perubahan biokimia yang terdeteksi melalui pemeriksaan apapun, bisa mungkin pemeriksaan sekret, pemeriksaan darah atau kultur jaringan, bisa menjadi penanda awal bahwa ada kerusakan sel. Contoh, ada hiperplasia otot jantung. Bisa jadi ada peningkatan SGOT, SGPT. Ada peningkatan kreatinin kinase, CKMB. Ya, itu untuk penanda-penanda awal. Ada perubahan sel jadi displasia dari kultur sel mukusnya, pap smear gitu. Kan diambil sekretnya ya, sekret mukosonya dari vagina.
cerviknya. Nah, dilihat, oh ternyata ada perubahan. Ya. Kalau sel sudah mengalami injury, maka sel tersebut tidak bisa kembali ke fungsi normal. Apalagi kalau sudah metaplasia dan displasia, sudah, selnya dibuang saja. Penyebab-penyebab dari injury sel ada karena faktor kimia, rokok kimia, micin kimia, ya, obat-obatan, toksik herbal kimia, biological agen, ya, obat-obatan bisa, dingin, ya. Saya pernah merasakan suhu 2 derajat. Bagaimana dinginnya? Nyaris saya mau menyerah itu di jalan, saking nggak kuatnya. Itu masih ringan 2 derajat. Ya, 2 derajat itu bisa bikin seperti apa? Nafasnya sesek, bibirnya kering, hidungnya kering, kulitnya kering sampai meletek-meletek. Itu dingin, bisa menyebabkan injury sel. Setiap hari harus olesan minyak sampai minyak. Ya, tidak cukup gel. Ya, kalau gel itu cocok untuk yang udara dingin, tapi itu sampai kurang, hidrasinya kurang, pakai minyak yang banyak supaya udara tidak terlalu mempengaruhi kulit dan mukosa. Nah, pernah nonton film Mount Everest? Perjuangan kisah nyata orang pendaki. Ya. Jadi ada sekelompok pendaki di Mount Everest kena badai. Ada yang hidup, ada yang meninggal juga. Mereka mengalami frostbite. Jadi bagian terluar tubuhnya, ada yang di ujung hidung, ada yang di bibir, ada yang di jari-jari, itu mati, menghitam, dan itu merembet, ya, menyebabkan kematian. Itu namanya frostbite karena cold, karena dingin, udara dingin. Terus ada radiasi, sinar ultraviolet, radiasi apa lagi? Handphone, ya, bisa menyebabkan injury sel. Berikutnya ada infeksi, virus, bakteri, fungi, protozoa, helmin, spora, jamur, bisa menyebabkan injury sel. Trauma, ya, jatuh, laserasi, tersayat, patah tulang, itu trauma. Panas, jelas panas ya. Kulit kita ketetesan lilin, panas, atau tersiram air, atau yang gampang kalian berjemur itu di pantai jam 9, gosong mukanya kan, itu karena injury sel kulit. Kemudian ada iskemia. Iskemia adalah kekurangan oksigen di jaringan. Coba saja, tangannya ternyata tidak lancar sirkulasinya. Ya, kita tidur miring, tangannya kesemutan. Itu bentuk tanda dari iskemia jaringan. Ya, semuanya itu bisa menyebabkan injury sel. Degenerasi sel bisa letal, bisa non-letal, bisa mematikan, bisa tidak mematikan. Mulai timbul degenerasi itu dari sitoplasma. Ingat, bagian sel. Sitoplasma adalah bagian cairan di dalam sel yang tidak ditempati oleh nukleus. Itu makna dari sitoplasma. Sel degenerasi tidak berefek ke nukleus, tetapi berefek kepada organela di dalam sel. Ya, organela selain nukleus apa? Ada mitokondrianya, ada retikulum endoplasma, ada kompleks Golgi, lisosom, endosom, peroksisom. Ya. Ini bisa menyebabkan peningkatan cairan ke dalam sel, influx, jadi peningkatan cairan ke dalam sel.
atau bisa peningkatan infiltrasi lemak, fatty lemak. Bisa juga bentuknya menjadi atrofi, juga hiperplasia. Sifat selnya masing-masingnya mengarah pada kematian sel, tetapi bisa kita cegah dengan perawatan kesehatan yang baik untuk mencegah kematian sel. Ada degenerasi sel ini yang bersifat reversibel, ada yang irreversibel. Degenerasi sel yang reversibel, kulit tiap hari, bawa usus tiap hari, ada sel mati, bisa reversibel, ya. Yang irreversibel, contohnya sel saraf, irreversibel. Ketika seseorang kena stroke, ada jejaknya. Ini tentang penuaan sel, ya. Atrofi menyebabkan, atrofi tadi pengecilan luas selnya, bentuk selnya mengecil. Ini mengindikasikan bahwa sel sudah kehilangan strukturnya, kehilangan skeletal selnya. Kondisi hipertrofi dan hiperplasia dapat mengurangi fungsi dari sel. Penuaan sel di seluruh sistem tubuh kita. Sistem tubuh kita tidak akan ada yang luput dari penuaan sel. Ini adalah proses yang alamiah. Ya. Semua sakit itu ada obatnya. Yang enggak ada obatnya adalah penuaan. Hadisnya begitu. Penuaan sel ini prosesnya berjalan sepanjang daur kehidupan. Ada sel kita yang mulai menua bahkan sebelum kita remaja. Ya. Sel-sel kardiovaskuler menurut penelitian, sel pembuluh darah, sel endotel pembuluh darah, menurut penelitian sudah mulai ada penumpukan lemak, ya. Perubahan-perubahan seperti itu mengarah degenerasi sel. Itu sejak usia anak-anak. Jadi jaga baik-baik sel kita karena harapannya mau dipakai berapa puluh tahun? 80 tahun? 90 tahun? Nah, dijaga baik-baik sehingga aging prosesnya, proses penuaannya berjalan lebih lambat. Kita bisa memakai selnya menjadi lebih lama harapannya, ya. Ini tentang kematian sel. Nah, macam-macam kematian sel nih dipelajari. Apoptosis itu adalah proses yang normal. Rambut kita rontok normal. Kulit kita berganti normal. Itu apoptosis. Ya, jadi proses kematian sel yang normal terprogram. Kemudian ada liquefaction necrosis. Ini muncul ketika enzim lipid akan menyebabkan nekrosis. Enzim lipid jadi mencair. Contohnya paling sering ada di otak, liquefaction necrosis. Jadi nekrosisnya itu membentuk cairan. Kemudian ada nekrosis caseus. Caseus itu yang kayak keju. Ini menjadi selnya disintegrasi. Contohnya paling sering adalah gambaran paru-paru penderita tuberkulosis. Ya, nekrosis caseus. Khas sekali pada pasien TBC. Kemudian ada fat necrosis. Lipase harusnya dia mendegradasi trigliserida menjadi asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini membentuk foam shot, jadi membentuk sel busa.
yang tadinya satu titik kalau busa kita kocok jadi banyak kan. Nah seperti itu. Sel asam lemak bebas menjadi membanyak seperti busa, membentuk opak, plak ya di pembuluh darah yang harusnya pembuluh darah sel endotelnya selapis, karena ada fat necrosis bisa menjadi plak, opak. Kemudian ada koagulatif necrosis, muncul ketika suplai darah terganggu, biasanya menyerang ginjal, jantung, dan kelenjar adrenal. Terakhir ada gangrenous necrosis, muncul karena gangguan sirkulasi darah, ya, aliran darah, komplikasi ditambah dengan infeksi bakteri. Sudah gangguan sirkulasi darah, ada infeksi bakteri di situ. Paling sering kemana? Gangrenous necrosis di mana? Di kaki. Ya. Diabetikum, penyakit kaki pada penderita diabetik. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan sel. Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Ya, faktor intrinsik bisa kongenital, degeneratif, imunologikal kita, keturunan, inherited, metaboliknya, status metaboliknya, neoplastik, gen-gen cancer, status nutrisi, dan psikologi. Untuk faktor ekstrinsik, kimia, kelistrikan, gaya, kelembapan, radiasi, temperatur, ya. Ada agen-agen infeksiusnya yang common disease, ya. Ada bakteri, fungi, insek, protozoa, insekta, ya, protozoa, virus, dan cacing. Nah, setelah selnya mengalami injury, mengalami adaptasi, kita belajar tentang inflamasi, kita belajar perbaikan jaringan dan regenerasi. Yang menyebabkan inflamasi apa saja? Bisa kanker, penyakit kardiovaskuler, penyakit pulmoner, artritis, autoimun disease, penyakit neurologika, diabetes. Nah, ini menyebabkan inflamasi. Tandanya salah satunya adalah inflamasi. Ya. Tanda gejala inflamasi apa saja? Ada kemerahan, ada pembengkakan, ada apa lagi? Nyeri, penurunan fungsi, dan rasa lebih panas. Bisa lokal, bisa seluruh tubuh. Kita bicara proses inflamasi, ada tusukan, splinter, ada tusukan. Nah, di jarum tersebut ada kuman patogen, bisa bakteri, bisa virus, bisa fungi, ya, masuk ke kulit yang terkoyak. Maka akan didekati oleh sel mas. Nah, ini sel mas. Dan yang biru, yang satu lagi ini sepertinya lambang dari makrofag, ya. Baik sel mas maupun makrofag, dia akan melawan mikroba tersebut dengan mengeluarkan agen-agen, sinyal-sinyal kimiawinya. Protein-protein proinflamasi. Contohnya mengeluarkan apa? Tromboksan, mengeluarkan prostaglandin tadi, sitokin. Ya. Tujuannya, untuk mendegradasi langsung, atau gambar yang kedua, memanggil bala bantuan, sel-sel fagosit, ya, memanggil neutrofil, itu yang kuning-kuning neutrofil, untuk membantu mereka, sehingga bakterinya atau mikrobanya
bisa kita hancurkan semua. Itulah proses inflamasi. Nah, ini skema bagaimana ada injury jaringan bisa menyebabkan edema dan nyeri serta obat-obatan untuk mengatasi. Kita bisa motong di mana gitu. Ada kerusakan jaringan, aktivasi sel mas. Sel mas tadi ngapain? Yang biru-biru tadi ngapain? Mengeluarkan sinyal-sinyal kimia. Contohnya apa? Serotonin, histamin, juga mengeluarkan asam arakidonat. Asam arakidonat itu adalah bakal dari membentuk prostaglandin. Dirubah oleh enzim COX-1 ataupun COX-2. Siklooksinasi 1 atau 2. Ya. Kemudian asam arakidonat juga bisa untuk memproduksi mensintesis leukotrien. Baik serotonin, histamin, leukotrien akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah sehingga porus-porus sel endotel pembuluh darah menjadi lebih renggang. Vasodilatasi akibatnya di situ ada inflamasi, di situ terjadi edema, pembengkakan. Atau dari injury cell kita bisa aktivasi sistem kinin. Aktivasi sistem kinin ini juga akan meningkatkan produksi prostaglandin. Jelas prostaglandin akan merangsang reseptor nyeri, ya, sehingga timbul nyeri. Prostaglandin juga akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, akibatnya edema. Di mana obat berperan? Obat berperan bisa steroid untuk menghambat aktivasi sel mas. Aspirin untuk menghambat aktivasi kinin atau menghambat pembentukan prostaglandin dari asam arakidonat. Jadi menghambat enzim COX-2, siklooksinasi 2. Jelas ya. Inflamasi bisa muncul karena tadi jaringannya mengalami kerusakan, infeksi atau reaksi alergi. Ada 2 stage, vaskular dan seluler. Tanda gejala inflamasi: redness, kemerahan, heat, panas, pain, nyeri, edem, pembengkakan, dan loss of function, penurunan fungsi. Camkan baik-baik, tanda inflamasi itu 5. Prosesnya kayak gimana, Bu? Tadi lihat pathway dari inflamasi. Ada pembagian inflamasi kronik, dia lebih dari 2 minggu. Telah melewati batas fase akut, tanda gejalanya memburuk, tubuh telah membungkus patogen tetapi tidak dapat menghancurkannya. Contohnya, Mycobacterium tuberculosis. Ini bisa menyebabkan jaringan parut, perubahan anatomi, bahkan fungsi dari paru-paru. Nah, kalau ada injury, berarti ada proses perbaikan jaringan. Ya, kita lihat dari yang paling kiri. Ada lapisan epitelium, ada lapisan submukosa. Ada kerusakan di lapisan epitelium, ya. Kerusakan tersebut bisa atrofi, ya, atau mengganggu proses regenerasi sel epitel. Kemudian ke bawah ternyata koloni bakterinya membanyak, membesar, ya sudah terjadi jaringan yang lebih luas, atau dia bisa sembuh kalau tidak ada koloni bakteri. Jelas sampai sini ya? Semoga pembelajarannya. Oke, kita akhiri. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi, kita aktifkan forum chatnya ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah ilmu yang saya sampaikan.
Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.